Assalamualaikum, selamat pagi sahabat anggrek. Kali ini kita akan mencoba untuk menanam anggrek silogin. Dan di sini anggrek siloginnya sebelum tanam sudah diberi fungisida atau sudah direndam fungisida untuk menghilangkan jamur yang masih menempel. Dan di sini ada anggrek silogin Rochuseni seperti yang saya pegang ini, dan ada silogin asperata dan silogin mayeriana atau anggrek hitam Sumatera yang mirip dengan silogin pandurata. Seperti biasa, sebelum kita merepotting, kita pilih-pilih dulu akar yang bagus, buang akar yang busuk. Dan ini karena rizomanya terlalu panjang, kita split saja biar jadi dua. Ini silogin mayeriana atau anggrek hitam Sumatera, dan ini silogin asperata. Ciri anggrek silogin biasanya seperti ini, dia mempunyai bulb yang agak opal dan mempunyai daun dua memanjang ke atas seperti tunas kelapa. Media yang kita gunakan adalah sekam yang sudah lapuk seperti ini, dan ini serutan kayu yang sudah kering. Anggrek silogin ini biasanya hidup di dataran rendah sampai dengan dataran menengah, dan dia hidup secara epifit di pohon-pohon yang rindang, dan bisa juga ditemukan di terestiar atau di serasa hutan, dan litopit atau di bebatuan. Untuk potnya kita bisa menggunakan pot gerabah atau pot tanah liat. Bisa juga kita menggunakan pot dari plastik. Sedangkan cara penanamannya, kita cukup membenamkan akarnya ke dalam media tanam, sedangkan bulbnya tetap di atas media tanam supaya tidak terjadi kebusukan. Media tanamnya tidak usah dipadatkan. Ini untuk membantu akar bisa bernapas, dan media tanam masih ada rongga untuk oksigen masuk. Anggrek silogin ini merupakan salah satu anggrek yang suka dengan kelembapan tinggi. Anggrek ini dapat bertahan dengan kelembapan 60-85%. Jadi dia bisa tahan dengan kelebihan air, asal sahabat tahu kelebihan air itu tidak terjadi terus menerus. Ada kalanya kita tidak melakukan penyiraman saat media masih lembab, sehingga media tanam tidak kelebihan air dan air tidak menggenang terlalu lama di media. Anggrek silogin ini sendiri, dia mempunyai ciri-ciri apabila airnya cukup maka bulbnya itu bulat, seperti bulat gendut dan tidak berkerut. Sedangkan ciri dia kekurangan air, maka bulbnya itu seperti gepeng, tidak bulat dan tidak gemuk, ya berkerut-kerut seperti dehidrasi. Untuk cahaya matahari, anggrek silogin ini membutuhkan cahaya matahari 60-75%, dan lebih bagus anggrek silogin ini dapat cahaya matahari pagi. Sedangkan untuk pulsun purain, anggrek silogin ini mesti dilakukan bertahap supaya bisa untuk pulsun dan purain. Untuk penyebaran anggrek silogin ini termasuk luas,
Di daerah Asia Tenggara dan di Indonesia hampir semua pulaunya terdapat varian anggrek silogin ini. Anggrek silogin ini bisa juga ditanam dengan media tanam papan pakis seperti ini, karena di habitat asalnya juga dia merupakan anggrek epipit yang menempel di pohon. Untuk ditempel di papan pakis seperti ini, kita tambahkan sabut kelapa untuk menjaga kelembapannya. Bisa juga ditambahkan dengan moss hitam atau akar gataka supaya terjaga kelembapannya. Kebanyakan anggrek silogin ini biasanya dilakukan dengan cara vegetatif dan generatif. Kebanyakan dengan cara vegetatif biasanya dengan cara split atau memisahkan anakan dengan indukannya, seperti yang kita lakukan tadi dengan cara memotong rizomanya atau batang penghubung antar bulb. Jadi kita bisa menanam atau memperbanyak anggrek silogin ini dengan cara memotong dan menanam 1 atau 2 bulb. Sedangkan dengan cara generatif, yaitu dengan cara perbanyakan penyebaran biji atau dengan kultur jaringan. Oke, kita sudah selesai menanam anggrek siloginnya sahabat, dengan berbagai media tanamnya. Dan untuk perlakuan selanjutnya yaitu kita taruh ke tempat yang teduh terlebih dahulu. Untuk penyiramannya bisa kita lakukan sehari sekali atau 2 hari sekali, tergantung kelembapan media tanam. Dan sesekali kita bisa gunakan air cucian beras untuk menyiraminya. Di sini penempatannya seperti ini, ditaruh di bawah pohon keladi yang teduh dan sejuk, namun masih dapat bias cahaya matahari. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.